ada lagi kategori desa tertinggal. Karena kita udah dianggap desa-desa kita ini sudah mandiri semua gitu ya. Apalagi dengan anggaran dana desa yang sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat itu langsung ke rekening desa ya. Dan Kobar sendiri memang tidak ada kawasan desa tertinggal. Tapi kita tetap berupaya agar desa-desa ini bisa dituntut ya, bagaimana melakukan inovasi-inovasi dengan dana desa mereka, banyak yang bisa dilakukan karena sesuai dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Saya lihat dengan dalam rangka rencana menyambut Hari Jadi Kobar, tapi kita mencoba mengulas sedikit terkait dengan pembangunan yang ada selama ini. Bagaimana kira-kira pendapat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Jayapura? Baik, terima kasih. Rujukan pelaksanaan pembangunan di daerah itu adalah Perda RPJMD 2017-2022. Pada posisi tahun perjalanan waktu RPJMD itu dari kepemimpinan Ibu Nur Hidayah selaku Bupati dan Pak Ahmad Deriansyah selaku Wakil Bupati, maka ada 38 sasaran strategis, ada 277 program prioritas yang itu dikejar oleh seluruh perangkat daerah. Indikator utamanya apa? Indikator kinerja utama dari penyelenggaraan pemerintahan itu adalah berdasarkan 38 sasaran dan 277 program kegiatan. Makna dari itu, kesuksesan daerah diukur satu dari penyelenggaraan tata kelola keuangan. Kita sudah 6 kali WTP berturut-turut sampai tahun 2019, dan itu merupakan bagian dari konsistensi kita di dalam tata kelola keuangan dari perencanaan sampai kemudian pelaporan. Kemudian dari sisi yang lain adalah laporan kinerja pemerintah daerah. Kita juga masuk di dalam kategori tinggi, nilai di atas 3.000. Kemudian indikator yang lain adalah laporan kinerja pemerintah daerah, LKJIP, namanya sekarang LKJIP, dulu dikenal dengan LAKIP. Dari C kemudian CC, sekarang posisinya sudah B, dan ini adalah hasil dari evaluasi dari Menpan RB. Artinya ini adalah sesuatu yang ada keniscayaan selalu meningkat hasil dari pembangunan. Konteksnya adalah bahwa dengan visi misi kepala daerah gerakan membangun Kabupaten Kota Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas itu terimplementasi dengan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Berdasarkan manajemen pemerintah, maka sasaran-sasaran yang dicapai itu tentu saja tiap tahun adalah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah yang ditindaklanjuti dengan rencana kerja dari masing-masing perangkat daerah. Capaian-capaian selama ini menurut saya trennya sangat positif. Cuma memang yang menjadi soal adalah ketika kita sudah mulai trennya baik, positif ke arah RPJMD yang kita kejar, di tengah jalan ada pandemi COVID-19. Ini juga menjadi hambatan yang kemudian kita merevaluasi seluruh kegiatan, kemudian melahirkan dari sisi perencanaan adalah refocusing dan realokasi. Tentu saja capaian RPJMD kemudian terkoreksi karena adanya situasi yang kemudian kita harus secara total menangani COVID-19 melalui pendekatan 3 hal, bahwa kesehatan menjadi sebuah prioritas, kemudian perekonomian juga harus tetap bergerak, dan bagi
rekan-rekan kita, masyarakat kita yang tertimpa dalam kondisi paling bawah itu harus mendapatkan social safety net atau bantuan-bantuan sosial. Ini memang dari program-program yang sudah kita susun, akhirnya ada hambatan, cuma prioritas dan program utama maka tetap menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Kita akan evaluasi nanti di akhir tahun 2020, kita lihat capaian kinerja pemerintah daerah, baik dari LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan kinerja instansi pemerintah LKJ, maupun nanti pengelolaan tahun 2020 terkait dengan pemeriksaan dari BPK. Insya Allah kita berjalan dalam rel yang benar. Dalam situasi kejepit seperti ini, maka kesehatan tetap menjadi prioritas. Kemudian masyarakat dalam konteks pemulihan ekonomi daerah dan social safety net tetap kita jalankan. Berarti pada intinya tadi saya melihat dari apa yang Bapak sampaikan, ada pemangkasan anggaran sehingga terdampak sedikit pembangunan itu gitu ya? Bukan pemangkasan tapi refocusing dan realokasi. Oh, itu ya. Refocusing dan realokasi. Refocusing itu maksudnya adalah bahwa dana-dana yang peruntukannya masih bisa dibuat untuk fokus pada kegiatan tertentu, maka kemudian itu digeser ke tempat itu. Kalau realokasi berarti kegiatan yang bisa ditunda, maka direalokasikan untuk kegiatan penanganan COVID. Alih fungsi saja berarti. Alih fungsi, tapi pendekatannya adalah untuk penanganan bidang kesehatan, pemulihan ekonomi daerah, dan untuk sosial safety net. Berarti kalau untuk kita melihat kinerja dari sektor pembangunan cukup terukur dan sudah mulai Insya jalan. Allah terukur, karena kita pendekatan di dalam pengukuran indikator kinerja utama, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program, sampai indikator kinerja kegiatan, semuanya sudah terformulasikan dalam bentuk kuantitatif. Jadi terukur semua. Apakah itu berhasil atau itu ada kegagalan, maka kita juga sudah menerapkan manajemen risiko. Kalau kita berbicara tingkat kegagalan, artinya ya, dari koreksi Bapak selaku sekretaris daerah, mungkin ada kegagalan yang selama dengan berjalan ini, Bang? Pendekatan yang kita gunakan, evaluasi dari kegagalan itu, maka sebagai bahan untuk membuat perencanaan yang baru. Evaluasi itu tetap harus dilakukan oleh kita semua, baik oleh pemerintah daerah, baik oleh kepala SKPD terhadap semua program-programnya. Kegagalan itu sudah indikasi kegagalan ketika kita menerapkan manajemen risiko, maka ada solusi terhadap kegiatan, program kegiatan yang kemungkinan tidak tercapai. Oleh karena itu, maka kerangka evaluasi itu adalah satu, untuk mengevaluasi kinerja perencanaan. Kalau perencanaannya tidak mencapai kepada sasaran yang dituju, maka harus kemudian di cascading ulang untuk menjadi sebuah perencanaan baru untuk mencapai sasaran. Ini intinya adalah mengarah kepada efisiensi penggunaan uang. Jangan sampai kemudian uang keluar dihambur apapun, didukung dengan keuangan apapun, tapi sasaran RPJMD tidak tercapai. Ini yang penting dari hasil evaluasi, bahwa semua indikator sasaran kinerja baik di tingkat RPJMD maupun sasaran di tingkat perangkat daerah, maka dilakukan cascading ulang untuk menyusun program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang dituju dalam konteks pelaksanaan visi misi kepala daerah. Harapannya, Bang, terkait dengan momentum di saat kita menyambut Hari Jadi Kobar ini, baik, khusus untuk pembangunan. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks untuk mewujudkan good governance tentu saja tidak bisa dipisahkan, ada 3 pilar di dalamnya. Ada unsur pemerintah, ada unsur dunia usaha, ada unsur masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi dari pemerintah, kolaborasi dengan dunia usaha, kolaborasi dan support seluruh masyarakat itu akan menentukan keberhasilan Kabupaten Kota Tanjung Barat ke depan. Harapan kita semuanya bekerja bersama, pemerintah bekerja sesuai dengan
kewenangannya pemerintah daerah, dunia usaha mensupport pemerintah daerah, masyarakat seluruhnya mensupport pemerintah daerah, sehingga fokus ke pemerintah daerah bisa mencapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi misi kepala daerah adalah gerakan membangun Kabupaten Kota Waringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas. Insya Allah semuanya terbangun dengan baik. Demikian wawancara sekilas kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat Pak Suyanto SHMH di ruangan beliau terkait dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Bang, dengan untuk pembangunan kita yang ada di Kobar ini kan terus dipacu nih. Nah, namun dalam pemacu ini ada positif, ada negatif. Nah, mungkin selaku peranan Badan Perencanaan Daerah bagaimana ini? Ya, kita mengacu pada proses pencapaian visi misi Bupati ya. Visi Bupati Gerakan Membangun Kota Waringin Barat menuju kejayaan dan kerja nyata dan ikhlas itu sudah kita lihat hasilnya. Tentu kemajuan Kobar sangat pesat sekali. Kita sebelum pandemi, di mana pertumbuhan ekonomi kita kan selalu berada di atas nasional dan Kalimantan Tengah. Nah, kita lihat juga gebrakan-gebrakan yang dilakukan Ibu untuk memenuhi janji politiknya dalam proses pencapaian RPJM ini kan luar biasa terobosannya. Kita lihat dengan prioritas pada sektor pertanian, pariwisata, dan pengembangan infrastruktur, itu betul-betul memberikan perbaikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ini tentu di kota kita lihat bagaimana waterfront city yang dulunya itu kawasan-kawasan yang ya orang lain mungkin tidak berminat untuk jalan-jalan di lingkungan itu, dan sekarang kan jadi destinasi wisata yang luar biasa, daya tariknya. Tentu daya tarik itu juga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Kita lihat perekonomian masyarakat sekitar juga terangkat. Kemudian juga kualitas hidup masyarakat yang awalnya itu adalah daerah kumuh, ya kurang mendapat perhatian, maka sekarang fasilitas-fasilitas pelayanan dasar mereka bisa kita penuhi. Ya, kita lihat bagaimana pelayanan dasar air bersihnya, kemudian juga sanitasinya. Ini semuanya diperhatikan daerah, ini dalam rangka tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kobar. Itu di bidang pariwisata, kemudian juga di bidang infrastruktur lain, jalan. Ini juga luar biasa terobosan dari Bupati Kota Waringin Barat. Beliau juga menggandeng pihak ketiga dengan konsorsium, dan RPJM kita di awal ditetapkan itu target kita adalah konektivitas jalan yang ada di desa-desa di Kabupaten Waringin Barat, dan ternyata hanya 2 tahun pemerintahan beliau konektivitas itu bisa kita selesaikan semua, sehingga kita meningkatkan kualitas infrastruktur itu pada peningkatan kualitas jalan. Ini saya kira suatu proses yang sangat cepat dalam proses pencapaian visi misi beliau. Kalau kita melihat Bang, ini kan merupakan salah satu program visi misi beliau. Ya. Nah, ini jangka target program itu apakah itu termasuk jangka menengah atau jangka pendek atau jangka panjang, Bang? Ya. Kalau kita mengacu pada RPJMD, maka itu adalah jangka menengah. Jangka menengah di mana setiap bupati terpilih, setiap kepala daerah itu harus menetapkan pembangunan jangka menengahnya selama 5 tahun. Nah, tentu untuk mencapai pembangunan jangka menengah yang 5 tahun ini kan dilaksanakan dalam periode tahunan yang dikatakan jangka pendek 1 tahun. Nah, tentu saya kira pelaksanaan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai jangka menengah itu sudah sesuai dengan harapan kita, bahkan melebihi ekspektasi masyarakat, saya yakin itu ya. Nah,
Dan ini saya lihat Abang sedikit menyinggung terkait dengan Front City ya, yang mana itu mempunyai salah satu alternatif income bagi masyarakat pinggiran Sungai Arut ya. Nah, mungkin di samping itu sebagai perencanaan daerah, mungkin selain daripada itu, apalagi Bang yang kira-kira menjadi salah satu tolak ukur? Tadi saya katakan bahwa akses jalan kita, kemudian semua program-program pembangunan itu kan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi kita. Peningkatan pertumbuhan ekonomi jelas ini berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat kita. Nah, peningkatan pendapatan masyarakat sudah jelas ini kan implikasinya pada kesejahteraan masyarakat. Nah, tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat, dan inilah sebetulnya esensi dari proses pembangunan itu. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mereka bisa memenuhi semua kebutuhannya, dan pemerintah juga terhadap masyarakat yang belum beruntung mungkin bagaimana bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Kira itu. Harapannya Bang selaku Kepala Perencanaan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya, harapan kita tentu proses pembangunan ini tetap kita dukung ya, kita percepat akselerasinya lagi karena banyak terobosan-terobosan yang akan dilakukan kembali dalam rangka memajukan Kobar ini menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat pariwisata, bahkan nanti menjadi pusat industri ya, karena dari segi komparatif sumber daya kita untuk mensuplai industri-industri itu sangat besar sekali. Abang tadi berbicara dengan efek positif ya, flyover yang berjalan selama kurun pemerintahan Bupati. Mungkin sedikit ada kendala yang selama ada program yang mungkin selama ini belum tercapai kan? Kita hanya butuh koordinasi sekarang, koordinasi antara pemerintah, meningkatkan koordinasi. Sekarang ini sudah baik, meningkatkan koordinasi, maka untuk mempercepat kembali proses pertumbuhan ini, di mana hal-hal yang memang tidak menjadi kewenangan kabupaten, ini kan kepala daerah sangat intens sekali untuk melakukan komunikasi dengan provinsi, dengan pusat, sehingga program-program untuk mempercepat pembangunan ini tidak hanya bersumber dari alokasi daerah, dan juga masuk sekarang ini kan alokasi nasional. Kita bagian dari program prioritas strategis nasional. Jadi APBN sangat menunjang jika memang menjadi perhatian khusus itu. Betul. Ya? Kan karena skop APBN ini kan nanti multiplier efeknya akan lebih besar. Ya. Sedikit Bang tambahan terkait dengan COVID, apakah ini memang ada kendala dari program perencanaan daerah Bang? Saya kira COVID harus kita akui sedikit berimplikasi terhadap aktivitas pemerintahan. Tapi sampai sekarang pemerintah tetap berjalan baik, dan Kobar juga merupakan satu-satunya pemerintah di Kalteng yang mampu memanage ini secara baik, sehingga kita bisa diberikan reward oleh pusat dengan 2 kali sudah memberikan dana insentif daerah untuk proses penanganan COVID ini. Nah, kalau ini suatu musibah ya, tetapi tentu Kobar menjadikan ini sebagai tantangan untuk bisa lebih maju lagi, dan apa yang dikatakan Presiden ini merupakan ujian untuk menguji daerah mana yang paling siap untuk menghadapi pandemi COVID ini. Iya, menghadapi permasalahan-permasalahan sosial ini. Oke, terima kasih Bang. Ya. Demikian wawancara saya kepada Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya lihat kita Kota Waringin Barat ini sudah mencapai 61 tahun, yang mana beberapa kepemimpinan, termasuk terakhir kepemimpinan Haji Nur Hidayah selaku Bupati Kobar. Nah, kita bisa melihat ada beberapa hal yang telah kita telaah dan kita telusuri. Ternyata tingkat keberhasilan beliau juga cukup maksimal gitu. Nah, tapi kita juga belum tahu sampai sejauh mana sih di masing-masing SKPD itu, terutama Badan Pengelola Keuangan.
Baik, terima kasih. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan kemampuan fiskal dan APBD Kabupaten Kota Barat, setiap tahun adanya peningkatan dari jumlah APBD yang kita kelola, ada peningkatan setiap tahunnya. Kemudian dari sisi kemampuan fiskal di pandemi COVID-19 ini memang kita ada terkontraksi, artinya ada tekanan-tekanan di tahun anggaran 2020. Namun dengan upaya koordinasi, kemudian upaya semua pihak, baik dari sisi perencanaan dan sisi penganggarannya, pada tahun anggaran 2020 ini selain melakukan refocusing dan realokasi anggaran, namun dari pelaksanaannya alhamdulillah dari pihak eksekutif dan pihak legislatif selalu kita melakukan rapat-rapat koordinasi, rapat kerja dengan semua pihak dalam rangka menanggulangi kemampuan keuangan ini. Alhamdulillah kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita syukur alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan anugerah dari opini BPKRI Provinsi Kalimantan Tengah. Kita mendapatkan anugerah WTP yang ke-6 kalinya di dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Kemudian selanjutnya di dalam rangka kita mengelola keuangan ini di musim pandemi ini untuk COVID-19, kita ada 3 penanganan. Yang pertama penanganan kesehatan, kemudian yang kedua penanganan jaring pengaman sosial, kemudian yang ketiga adalah penanganan dampak ekonomi melalui pemulihan ekonomi di daerah. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah juga kita di musim pandemi ini mendapatkan dana insentif daerah tambahan dari pemerintah pusat. Yang pertama di tahap 1 kita mendapatkan penilaian dari sisi kinerja keuangan dan kinerja penanganan COVID-19. Kita yang tahap 1 mendapatkan 15 miliar. Kemudian yang kedua untuk DID tahap kedua kita mendapatkan sebesar kurang lebih 14 miliar. Nah, dana ini yang kita pergunakan di dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah. Kemudian selanjutnya dana ini bisa digunakan untuk penanganan kesehatan dan penanganan jaring pengaman sosial. Kalau kita melihat Bang, ini kan tingkat keberhasilan yang mana sudah mendapat award ya dari pemerintah pusat ya. Jadi artinya kinerja khusus Badan Pengelola Keuangan sudah tidak diragukan lagi. Tapi mungkin ada nggak faktor-faktor kendala, walaupun ini juga sudah termotivasi ya, membuat satu gebrakan yang mendapat dana insentif ya. Mungkin ada kendala-kendala Bang selama ini juga masih berjalan? Kendala pasti ada, terutama untuk penyaluran dana dari pemerintah pusat, kemudian dari pemerintah provinsi, kemudian dari pendapatan asli daerah sendiri. Dengan adanya pandemi COVID ini memang ada terkendala daya beli masyarakat yang menurun, sehingga ini berpengaruh terkait dengan pengelolaan kas daerah atau cash flow yang ada di pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Tapi berkat kita kerjasama, rapat-rapat kerja, sehingga semuanya ini bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Oke. Demikian wawancara kami eksklusif kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Terkait dengan adanya Front City ini, bagaimana pandangan Anda untuk lingkungannya, Bang? Ya, kalau dari
kondisi lingkungan ya sedikit sehat lah, lingkungan lebih sehat, yang kebersihan lah lebih terjaga. Dan kita juga berharap untuk warga masyarakat khususnya yang ada di sekitaran Waterfront City ini ya, kita supaya bisa menjaga lingkungan, intinya itu lingkungan bersih, hidup sehat. Ini seperti itu. Ya mudah-mudahan ini kedepannya bisa menjadi tempat wisata, dan mungkin dari segi pendapatan mungkin bisa kegiatan ekonomi masyarakat bisa lebih hidup kembali di masa pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan lokasi wisata ini bisa diperluas, berlebar, mungkin dari ujung Sungai Arus ini, sepanjang Sungai Arus ini ada pemukiman warga untuk dijadikan sebagai waterfront. Ini mungkin sebagai contoh nantinya ke depan mungkin untuk daerah-daerah lain mana sungai itu kita upayakan selalu bersih. Dengan kebersihan hidup menjadi sehat dan lingkungan juga terjaga. Ini itu aja. Oke.